Selamat datang di channel Oma Fisika. Pada video kali ini saya akan membahas soal TPM untuk ASPD level provinsi yang pernah diadakan pada tahun 2021. Ini bisa kita gunakan untuk bahan belajar persiapan adik-adik untuk ASPD 2022. Mari kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 ini soal tentang besaran, satuan, dan alat ukur. Perhatikan hasil pengukuran stopwatch yang menunjukkan waktu tempuh pelari Anton dan pelari Andin dengan jarak yang sama. Sebelah kiri ini gambar untuk Anton dan kanan ini untuk Andin. Tabel yang benar dari hasil pengukuran kedua stopwatch tersebut. Ingat, dalam membaca stopwatch untuk yang di dalam ini menunjukkan menit. Sedangkan untuk yang di luar di sini skala yang di luar ini menunjukkan detik. Kita lihat untuk Anton. Ini masih ada di 30, berarti untuk menitnya belum jalan. Yang kita baca cukup skala detiknya saja. Ini kita baca. Kalau di sini 15, maka jarum ini menunjukkan 16, 17, 18. Jadi waktu Anton adalah 18. Ini bukan. Kemudian kita lihat untuk Andin. Untuk Andin kita lihat ini sudah jalan satu skala. Yang mana satu skala di situ karena ini menunjukkan 1 menit. Ya, 1 menit ini kita ubah ke detik. Berarti ini sudah jalan 60 detik atau 60 sekon. Kemudian untuk skala detiknya ini sudah jalan sampai di sini. Kita tentukan 45, 46, 47. Jadi untuk Andin ini ditambah 47 sekon. Jadi kalau kita jumlah adalah 107 sekon. Oke, ini bukan ya. Lalu ini sudah benar untuk Anton 18, Andin 107 dan selisihnya berarti tinggal kita kurangi saja. 107 dikurangi 18 adalah 89. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 2. Perhatikan gambar suatu jenis zat cair di dalam wadah berikut. Di sini ada wadah A yang berisi zat cair. Ketika zat cair dipindahkan seluruhnya dari A ke wadah B, kemudian ke wadah C, tanpa ada yang tumpah, maka kondisi zat yang tepat adalah ketika zat cair A dipindah ke wadah B, maka kita paham bahwa zat cair itu bentuknya akan berubah, yaitu mengikuti wadahnya. Karena dipindah ke B, maka ketika ada di wadah B, tentu bentuknya akan sama dengan wadah B. Mari kita buang opsi yang keliru. Ini jelas keliru. Kemudian volumenya. Untuk volumenya, zat cair itu tetap. Jadi ini tetap sama. Kemudian ketika dipindah di wadah C, maka bentuknya tentu akan sama dengan seperti wadah C. Tapi ingat, volume itu tetap, jadi tetap sama dengan volume yang A. Jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 3, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Kayu kering diubah menjadi kursi dan meja. 2. Beras yang ditumbuk menjadi tepung. 3. Singkong dibuat menjadi tape. Dan 4. Kayu dibakar menjadi arang. Peristiwa yang menunjukkan terjadinya perubahan kimia adalah untuk perubahan kimia maka terbentuk zat baru. Kita cari untuk yang terbentuk zat baru ya. Nomor 1. Nomor 1 di sini kayu kering yang diubah menjadi kursi dan meja. Ini hanya berubah bentuk tapi tetap kayu, berarti ini termasuk perubahan fisika. Kemudian nomor 2, beras yang ditumbuk menjadi tepung ini juga perubahan fisika karena susunan partikelnya tidak berubah, hanya bentuknya saja yang berubah. Sedangkan yang nomor 3, singkong dibuat menjadi tape, ini sudah terbentuk zat baru.
Maka nomor 3 termasuk perubahan kimia. Nomor 4, kayu dibakar menjadi arang. Ini juga jelas terbentuk zat baru, ada arang. Maka ini juga termasuk perubahan kimia. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah 3 dan 4. Nomor 4, perhatikan grafik pemanasan 500 gram es di bawah ini. Besar kalori yang diperlukan pada proses A sampai C. Jika kalor jenis es 2100, kalor jenis air 4200 dan kalor leburnya 336.000. Mari kita tentukan dulu. Dari soal ini kita mendapatkan informasi bahwa massa es adalah 500 gram. Kita ubah ke dalam satuan 0,5 kg. Lalu ada kalor jenis es CS 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Lalu ada kalor jenis air di situ 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah kalor dari A sampai C. Kita lihat di grafik A sampai C, maka di sini ada 2 proses sehingga kita harus menentukan masing-masing proses, yaitu QAB dan QBC. Untuk QAB ini saya tuliskan dengan nama Q1, sedangkan QBC namanya Q2. Q1 dari A ke B, di sini terjadi perubahan suhu. Grafiknya miring. Kalau grafiknya miring, maka rumusnya adalah Q mencotot atau Q macet. C-nya adalah CS. Kenapa? Karena wujudnya di sini masih berupa es. Kita masukkan angkanya 0,5 dikalikan 2100 dikalikan delta T. Delta T di sini adalah suhu akhir 0 dikurangi suhu awalnya sehingga nilainya adalah 10. Kita masukkan ke sini 10, lalu kita kalikan, hasilnya adalah 10.500 Joule. Kemudian kita hitung untuk Q2. Q2 kita lihat prosesnya di sini. Terjadi perubahan wujud es pada saat 0 derajat, peristiwanya melebur. Oleh karena itu Q2 adalah Q mili atau ml. 0,5 dikalikan 336.000. Kita hitung di sini adalah 168.000 Joule. Sehingga untuk Q dari A ke C adalah jumlah total dari Q1 dan Q2. Kalau kita tambahkan, maka hasilnya adalah 178.500 Joule. Jawabannya adalah B. Nomor 5, perhatikan tabel hasil pengujian jenis larutan. Ada larutan KLMNO, jenis larutan yang termasuk asam. Asam maka akan mengubah lakmus biru menjadi merah. Kita cari yang lakmus biru menjadi merah. Ada L, N, dan O. Sedangkan lakmus merah ini akan tetap merah. Merah, merah, merah. Baik, kita sudah mendapatkan jawabannya, yaitu L, N, O. Ini merupakan larutan asam. Sedangkan larutan basa itu akan mengubah dari merah ke biru. Di sini yang merupakan basa adalah yang M. Cukup mudah untuk larutan asam dan basa. Ya, adik-adik masih semangat ya belajarnya? Mari kita lanjutkan di soal nomor 6. Perhatikan gambar model molekul di bawah ini. Ada 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya adalah molekul unsur. Mudah saja adik-adik, kalau molekul unsur maka kita cari yang penyusunnya bentuknya sama. Oh, kalau begitu berarti untuk molekul unsur itu ada di nomor 2 dan 4. Ya, lalu untuk yang nomor 1 ini unsur pembentuknya kan beda ini. Nah, gambarnya sudah berbeda, maka ini namanya senyawa.
Nomor 3 ini juga beda, berarti namanya senyawa. Jadi jawabannya yang C. Nomor 7, 2 buah balok yang diberi gaya-gaya seperti gambar di bawah ini. Ada massa yang diketahui atas 2 kg dan ada 3 gaya. Kedua balok bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Jika balok bagian atas diambil, berapakah percepatan benda? Kita bisa menuliskan untuk resultan gaya adalah gaya yang ke kanan itu 80 dan 40. Kita tuliskan 80 ditambah 40 dikurangi gaya ke kiri 60. Sehingga di sini hasilnya adalah 60 Newton. Bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Kalau begitu kita bisa menentukan jumlah massanya. Dari mana kita bisa menentukan dari hukum 2 Newton bahwa A itu sama dengan sigma F per M. Ini persamaan pada hukum 2 Newton. Ya, kita masukkan angkanya. 5 sama dengan 60 per M. Sehingga massa totalnya adalah 12, yaitu 60 dibagi 5. 12 kg. Ini M1 gitu ya. Nah, ini A1. Kemudian kalau bagian atas diambil ya, balok yang atas diambil dan di sini balok atas adalah 2, maka kita bisa menentukan bahwa M-nya menjadi berapa ya? Tentunya 12 kurangi 2 yaitu 10 kilogram. Percepatannya jadi berapa? Begitu ya adik-adik ya. Oke, ini bisa 2 cara. Adik-adik bisa menggunakan rumus yang sama, yaitu sigma F dibagi M. Sigma F-nya adalah 60 dibagi massanya 10, yaitu 6 meter per sekon kuadrat. Jadi semakin kecil ya massanya, karena ini diambil maka balok akan atau benda bergerak semakin cepat. Bisa juga dengan cara adik-adik menggunakan perbandingan ya, karena sigma F-nya sama, jadi M1 kali A1 sama dengan M2 kalikan A2. M1-nya berapa gitu ya. Tadi M1-nya di sini adalah 12 dikalikan A1-nya 5 sama dengan M2-nya berarti tadi 10 kalikan A2. Ini juga sama hasilnya ya. Untuk A-nya bisa kita coret ini dengan ini ya. Sehingga ini dapat 2, jadi untuk A2 12 dibagi 2 6. Hasilnya sama. Lalu yang benar yang mana caranya? Silahkan adik-adik gunakan cara mana yang paling paham. Nomor 8. Benda bermassa 1,5 kg jatuh dari titik A di atap gedung seperti gambar berikut. Jika energi kinetik di B adalah 80 Joule, percepatan gravitasi 10, maka pertanyaannya adalah energi potensial di B. Saya tuliskan yang diketahui ada massa 1,5 kg, kemudian ada H untuk A, nilainya adalah 8 meter, kemudian ada energi kinetik di B 80 Joule, sedangkan gravitasi 10 ya, dan pertanyaannya adalah EP di B. Untuk menjawab ini kita gunakan konsep hukum kekekalan energi. Energi mekanik di A ini akan sama dengan energi mekanik di B. Energi mekanik sendiri merupakan EP ditambah EK. Dan di sini juga sama, EPB ditambah EKB. Untuk energi kinetik di A ini nilainya sama dengan 0. Karena untuk benda jatuh kecepatannya adalah 0. Sehingga EK sama dengan 0. Lalu untuk EP itu nilainya adalah MGHA.
A sama dengan EPB plus EKB. Kita masukkan angkanya 1,5, gravitasinya 10, tingginya adalah 8, EPB-nya ditambah EKB sudah diketahui 80. Kemudian kita hitung dulu di sini. 1,5 kali 10 berarti di sini adalah 15. 15 kali 8 nilainya adalah 120 sama dengan EPB ditambah 80. Jadi untuk EPB sama dengan 120 dikurangi 80 yaitu 40 Joule. Jawabannya adalah yang C.